diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah. Dan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Saudara, dalam pengertian ketemu, kita seperti sholat itu, kita sholat menghadap Allah, itu menghadap ya, bukan ketemu ya, menghadap Allah ya, iyalah. Tapi kalau dia mengatakan mi'raj, mi'raj itu naik 70 kali lagi ketemu Allah, bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Kami selain Rasulullah SAW tidak percaya. Nabi SAW mi'raj hanya sekali. Kemudian kalau soal perintah suatu 9 kali itu memang diperselisihkan maknanya, tapi bahwa Nabi pernah mi'raj itu ya, ayatnya jelas. Surah Al-Najm itu jelas. Nabi Isra iya, ayatnya jelas. Surat Al-Isra itu Nabi, itu pun banyak yang mendustakan. Maka itu Habib zaman sekarang, apalagi Habib zaman sekarang ya, tanpa merendahkan Habib ya. Ini berarti Habib fasik ini. Mohon maaf kalau berani bercerita seperti ini, fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tanggapan dari Buya Yahya tentang Habib yang mi'raj 70 kali, dan mendapatkan tanggapan juga dari Kiai Haji Ahmad Zahra. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Buya, Afwan izin bertanya Buya. Ada kisah yang diceritakan oleh beberapa Habib dan Kiai mengenai Habib Faqih Al-Muqaddam yang dikatakan mampu mengalami mi'raj selama 70 kali dalam sehari. Bagaimana pandangan Buya terkait hal ini, dan bagaimana seharusnya kita sebagai umat muslim menyikapi kisah-kisah ini? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercaya karomat. Salah menceritakannya juga salah, salah mempercaya juga salah. Ada rambunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mukjizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan esok hari lalu berkata, aku mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizat, mendapatkan ayat baru mukjizat. Nggak boleh. Karena ini adalah mukjizat Nabi. Tidak ada rambu-rambunya dong. Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah, khususnya kaum asy'ariyah, mengatakan karomah itu ada. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar, ya Sariya al-Jabal, al-Jabal, karomah. Dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. Loh, kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum, bukan karomatnya fulan, beda. Bukan kalau Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomah secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hadha. Maryam bukan Nabi, disepakati. Ada khilaf sedikit sekali. Yang mengatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi, tapi dia diberi oleh sesuatu yang luar biasa. Itu karomah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada.
Cuman kalau mbah saya ceritakan ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercayai ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomat secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia dijelaskan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'il wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas, Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Wajib tanah Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu. Karena yang beritakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat, ini kaidah. Ini termasuk kita hubungkan deh. Masalah keramat di sini, sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat, atau Quran mutawatir, Quran dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada. Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Ada pun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah Anda. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani atau tadi Syekh Fakih Muqaddam sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya. Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Maka Anda tidak, kalau saya cerita guru saya punya keramat begini, Anda tidak harus percaya. Ingkar pun juga nggak perlu, Anda tidak perlu sambungkan. Karena apa? Wah, misalnya kami cerita, oh guru saya punya keramat subhanallah. Dia bisa berjalan dari Jawa Timur ini hanya 1 jam. Padahal saya itu adalah guyonan waktu itu. Tapi santri sebelah kanan nangkepi bener. Wah, Buya ya punya guru dari Jawa Timur jawab 1 jam. Wah, cepet banget. Padahal saya guyonan. Cerita saya naik pesawat padahal itu nanti. Cuman yang satu nangkepi ini kayak keramat beneran, ini guyonan. Itu bisa ceritanya macam-macam loh di sana. Ceritanya keramat. Loh, model ini padahal saya juga tidak bohong, saya hanya guyonan dari satu sisi. Nah, bisa jadi saya cerita beneran, saya melihat saya punya guru begini. Saya punya guru, Masya Allah, suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, terus ambil pasir jadi gula. Saya cerita dan saya bener. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya. Berita dari saya, manusia, saya bukan nabi. Yang bisa saja saya berbohong, maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan pada ulama dianggap benar, pada ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan pada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama gara-gara kita tidak punya rambu dan sudah mempercaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Fakih Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidil Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj. Dan itu hadiah buat kita. Sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan isra mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan, Buya Yahya isra mi'raj 5 kali sehari. Misalnya.
Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Ada seorang habib yang mengatakan Mi'raj bertemu Allah SWT sehari 70 kali. Bohong. Walaupun habib bohong. Mi'raj 70 kali ketemu Allah SWT. Satu kali aja saya nggak percaya kok. Dia Mi'raj ketemu Allah SWT. Kalau ketemu Allah SWT dalam pengertian ketemu kita seperti sholat itu, kita sholat menghadap Allah, itu menghadap ya, bukan ketemu ya, menghadap Allah ya iyalah. Tapi kalau dia mengatakan Mi'raj itu naik 70 kali lagi ketemu Allah, bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Kami selain Rasulullah SAW tidak percaya. Nabi SAW Mi'raj hanya sekali. Kemudian kalau soal perintah suatu 9 kali itu memang diperselisihkan maknanya, tapi bahwa Nabi pernah Mi'raj itu ya, ayatnya jelas. Surah Al-Najm itu jelas. Nabi Isra iya, ayatnya jelas. Surat Al-Isra itu Nabi, itu pun banyak yang mendustakan. Nah, itu Habib zaman sekarang, apalagi Habib zaman sekarang ya, tanpa merendahkan Habib ya. Ini berarti Habib fasik ini. Mohon maaf kalau berani bercerita seperti ini, fasik. Ajaran jelas di luar ajaran Islam. Mi'raj 70 kali ketemu Allah. Jika informasi ini benar, jika pertanyaan ini seperti ini benar. Tapi kalau Habib itu menjelaskan saya sholat 70 kali, ya sholat sekali Mi'raj 70 kali pun kan susah kan, sholat sehari 70 kali susah kan? Bumi langit ini kalau menurut Al-Quran paling cepat 1000 tahun. Ada yang Ma'arij itu 50.000 tahun. Mereka sehari ya? Jadi ini bohong. Dia tidak ngaji. Dia hanya menurutkan hawa nafsu untuk dikultuskan. Mohon maaf, saya tidak menyebut Habib siapa. Dan mohon maaf para habaib, mari kita jaga bersama-sama marwah, martabat Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nodai agama ini dengan cara-cara curang. Kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak membaca, memahami syariat Islam yang bersumber Al-Quran maupun hadis dan sirah sejarah. Tidak ada otoritas tertentu untuk keturunan siapa, tidak. Kita punya hak sama, bahwa keluarga Nabi atau habaib punya kedudukan mulia, iya saya akui itu, karena beliau adalah keturunan Nabi. Jika mereka ikut mendakwahkan agama yang dibawa Nabi, jika mereka taat pada Allah SWT dan Rasulnya SAW, jika mereka menjaga agama ini. Tapi kalau menodai agama ini, ya siapapun yang menodai agama, ya sudah, kita tidak bisa terima itu. Jadi walaupun disebut Habib, kalau mengaku seperti ini bohong, dan itu menodai agama Islam, menodai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menodai martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya teman-teman, tanggapan tentang ada seorang jamaah yang bertanya tentang masalah Fakih Muqaddam yang bisa Mi'raj 70 kali kepada Buya Yahya ya. Jadi Buya Yahya itu menanggapi menjawab tentang pertanyaan dari jamaah ini ya. Dan di sini ada Kiai Haji Ahmad Zahra menjawab atau berkomentar tentang Mi'raj 70 kali ini ya, 70 Fakih Muqaddam yang Mi'raj 70 kali dalam sehari. Jadi kalau ada baib yang mempercayai seperti itu,
itu fasik katanya ya. Jadi ini katanya kata Kiai Haji Ahmad Zahro. Jadi Kiai Haji Ahmad Zahro ini juga berkomentar atau menepis tentang pernyataan Habib, yang mana Habib ini dalam ceramahnya mengatakan Fakih Al-Muqaddam bisa mi'raj 70 kali, mi'raj bertemu Allah 70 kali dalam sehari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.